Kalau gue kan tipenya kayak yang ini ada kerjaan depan mata nih, ya udah gue sikat gitu loh. Tapi jadi kan kayak yang nekat aja, nggak yang gue harus sejurusan nih gini enggak. Jadi kayak yang mau nggak mau kerjain gitu. Tapi ada aja yang nanya kayak yang, Kak emang tinggal di mana sih? Oh Cilegon. Oh sama dong Kak. Iya. Gitu doang. jangan itu yang nanya Nggak, ya. yang nanya Cilegon yang ngajak foto bareng sama lu. Ah. Karena gue emang bener tujuan hidup gue karena ya udah karena untuk untuk cewek. Wih. Enggak. Hai teman-teman, balik lagi di podcastnya Danu. Kali ini gue kedatangan Muhammad Adimas Haryadi. Ya Abang Danu. Seorang yang penggemar otomotif. Ya antusias doang. Antusias. Enggak yang hobi-hobi bang. Tapi kan lu sempat bikin ini mas, bikin apa sih modif-modif motor. Iya kan cuma menyenangkan diri doang, bukan yang hobi terlalu dalam. Karena ya takut aja gitu tuh kalau kedalaman kan nanti bahaya. Sorry guys. Enggak. Terus yang itu yang apa sih? Yang kata lu sempat bikin apa sih bukan modif ya, kayak ngebangun dari nol. Itu gimana kabarnya mas? Apa itu Yang motor yang kata lu bikin dari nol ngerakit? Ya itu sebenarnya karena kemauan gue sih kayak yang ini gimana motor gue biar terlihat keren, karena gue cuma punya satu-satunya nih, jadi kayak pengen jadi kebanggaan gue lah gitu loh. Kan kalau orang kan ada tuh ada hobi-hobi lain lah, jadi di hedon-hedonin ke sana. Kalau gue kan kayak yang cuma pengen keren aja gitu, yang enak dilihat gitu. Itu bentukannya apa mas? Si motor yang, karena gue belum pernah lihat sama sekali yang lu maksud itu tuh kayak gimana bentukannya? Jadi gini, motor gue masukin gak nih? Enggak dong. Oh, enggak. Kayak motor apa? Kayak motor Matic kah? Kayak motor apa? Gue kan kurang begitu tahu nih jenis-jenis motornya. Ya karena kan sekarang lagi banyaknya Matic ya. Matic jadi kayak wah pas nih motor gua Matic. Terus kalau gua jadiin modif-modif yang zaman sekarang lah, kayaknya keren nih. Akhirnya ya terpacu lah dari situ kayak wih, kalau gua ikut tren-tren sekarang kayaknya motor gua keren nih gitu-gitu. Ya udah dari situ. Tren-trennya sekarang tuh kayak gimana? Kayak yang gimana ya, yang modif-modif kalau di motor gua kayak bilet yang lampunya terang, kayak yang warna-warni gitu. Ya gitu doang. Nah, yang gue maksud tuh yang tadi yang kata gue ngerakit itu kan, itu bentuknya kayak gimana mas? Bentuk ininya? Ya bentuk motor. Iya motor, motor. Terus apa yang sekarang aja lu mau bawa motor Vario kan? Iya, bawa Vario. Kayak Vario kah atau gimana? Iya, ya Vario, motor Matic pada umumnya sih. Cuma emang yang kalau umumnya kan ya Matic biasa, kalau gua kan kayak yang gua modif-modif sesuai tren sekarang lah gitu. Tapi belum pernah lu sempat keluarin kan? Belum sempat lu pakai kan? Apanya tuh? Si motor yang lu rakit ini. Nah ini, motor custom. Beda. Iya, itu maksud gua. Kan gua nggak tahu ya. Kan gua katanya yang lu rakit dari nol, yang kata enggak. gua lu. Itu apa? Udah kayak udah nggak tertarik lah, jadi kayak yang gue belakangin aja yang bisa dipakai aja dulu gitu. Oh jadi udah lu lepas lah gitu nggak lu apa-apain. Nah Kalau tapi itu bentuknya apa mas? Motor custom, motor kayak yang ala-ala era-era jadul lah gitu, ya kayak gitu. Kayak Erek King. Bukan Erek King, kayak apa sih? CB gitu CB. loh, CB dari Honda gitu. Oh kayak motor apa sih yang lu sering pernah pakai pas kuliah? Thunder Thunder ya Thunder gitu, kayak ya, gitu kopling macamnya. ya, itu tipenya kopling kan. Nah, kayak gitu. Nah Jadi, baru yang lu maksud yang tadi modif tren gini nah itu yang gue Vario. pakai, gue ngenya sih kayak lu pas lu ngomong ya ke motor ini. Vario. Yang lu modif ada lampu ininya kan ya? Iya, gitu. Itu tujuannya lu ngemodif itu buat apa mas? Yang motor Vario ya, motor Vario. Kan jelas kan ya. Motor lu ada dulu nih, gitu kan. Gue bingung nih. Kan gue jelas tadi mobil motor rakit. Jadi kayak yang sekarang ya Vario udah gitu aja. Kayaknya gue nggak perlu sedalam kayak orang-orang lah, karena butuh modal gede. Ya gue sesuai modal gue aja gitu. Ya gue kayak modif yang pertama ya yang penting mesinnya sehat. Sisanya kan kayak yang gue lagi pengen apa nih, bilet udah cukup, udah segitu aja cukup, karena emang itu udah lumayan gede modalnya gitu.
Emang modal yang lampu aja ya Mas ya? Hmm. Yang kalau nggak salah itu lu kiri kanan ya? Iya, Ya kan kiri kanan iya, kan si lampunya? Iya, dua lampu. Dua lampu kan? Itu bisa habis berapa Mas? Kisaran aja kisaran. Kisaran satu sekian lah di bawah 1,2. Oh. Nah, segitu udah cukup. Cuma kan belum kita kayak yang ngerakitnya. Itu kan kalau lu bawa ke tempat-tempat rakitnya itu kan butuh modal sekitar 2 sekian. Heeh. Karena harus beli part-partnya, ininya kabelnya belum, nyambunginnya belum, itu kan jasa kan hitungannya. Nah, segitulah. Berarti lu dengan modal segitu karena masang sendiri jadi Ya, agak lebih murah. gua masang sendiri, jadi kayak yang gimana caranya gua bisa ngehemat budget gua. Gua punya lampu ini, ya udah gua bikin sendiri, dibantu temen gua gitu. Ya sih jadi lebih hemat ya, Ya, kalau pakai. ketolongnya karena temen gua aja, dia punya alatnya. Oh, kebetulan nih, ya udah gua rakit, gua belajar, ya jadi gitu. Itu makan ini enggak sih? Makan aki enggak sih? Seterang itu Kalau soalnya Mas. makan aki pasti sih, makanya butuh aki yang kuat sih. Heeh. Ketahanannya gitu, karena kan kita kan make tiap malam lah kalau gelap doang kan itu. Nah udah kita punya aki yang kuat udah cukup gitu. Salah satunya adalah brand yang kuning-kuning gitu. Oh. Sejauh ini kan lu udah cukup lama ya masang itu kan Mas ya? Iya. Udah berapa? Kisaran berapa? Setahun ada nggak? Ada setahun. Setahunan. Iya. Itu mengalami ini nggak trouble nggak Mas? Ada, emang trouble-nya bukan masalah konslet atau apa ya. Trouble-nya tuh karena kecelakaan, gua sempat kecelakaan. Brak, hancur tuh. Kecelakaan gimana tadinya lu bisa kecelakaan? Ya begitulah, karena orang-orang kan di jalan kan kadang ada yang meleng, ada yang ini. Ya ketabrak, gua ketabrak dia. Jadi bagian lampu gua tuh depan tuh hancur semua. Ya udah gua rakit ulang lagi, bikin lagi, modal lagi. Iya. Kalau kayak gitu mah modal Pusing lagi kan? dong. Iya, mau gimana lagi, kalau udah hancur ya udah. Iya sih ya. Setidaknya kita kalau misalnya masih bisa nyala ya udah dipergunakan lagi gitu. Karena ya namanya juga kecelakaan nggak tahu kan. Betul. Terus berarti pas kejadian kecelakaan itu nggak ada kayak istilahnya kayak inilah tanggung jawab gitu. Tapi posisinya lu yang salah kayaknya ya. Lu yang nabrak ya. Mana ada gue yang salah? Gue yang salah, gue bikin lu salah gitu. Enggak, bercanda. Waktu kecelakaan itu sih sebenarnya ada polisi. Emang polisi lagi nongkrong di situ kan. Gue tabrakan, langsung tuh polisi kan datang kan. Ya udah beresin. Setelah gue beresin, polisi bilang gini, ini jadi mau gimana? Ya kalau gue kan tetap, karena gue bikin lampu segala lah, modif kan effort lah ya. Ya mau nggak mau ganti gitu, gimana pun caranya ganti. Cuma di saat itu orangnya bilang ke gue gini, udah mas, di minimarket. Kok dia tahu nama lu sih? Mas, wih ini Terus kan jadi emosi saya, batal nih puasa saya ini. Terus akhirnya setelah dari situ ya udah gue, karena yang pertama sakit hati karena hancur. Yang kedua mau gimana lagi, gue kayak masih mikir kayak shock berat lah gitu loh. Gue kayak yang shock karena part yang gue modif hancur semua. Jadi ya pas dia ngomong ayo mas ke minimarket terdekat aja gitu kan, ya udah kata gue kan, gue nurutin aja, ya udah maunya gimana. Akhirnya polisi itu nyamper lagi tuh, pak dia minta geser gitu kan. Cuma dia bilang kan oh ya udah, kenapa kalau misalnya ada apa-apa balik lagi aja, sampein kalau enggak ke Polres terdekat gitu kan. Oh siapa? Akhirnya pas gue ikutin, dia ngarah ke rumah dia. Si ini Iya, nggak sesuai sama omongan pertama dia lah gitu loh. Terus akhirnya ya udah, gue kan tetap kayak pengen lu ganti rugi, mau gimana ganti rugi aja gitu kan. Gue samperin awal dari keluarga kayak yang nyugihin minuman gini-gini. itu di mana mas? Daerah mana? Cilegon. Oh dari Cilegon. Dari Cilegon. Habis itu gini gue diem terus kan. Dia dari keluarga ngomong, mas nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa, gue kan rada jutek gitu kan. Tapi lu kondisi
tubuh lu gimana Mas? Lu mikirin Oh, motor gue terus? nggak mikir tubuh gue gimana. Gue kecewa aja sama motor gue tuh Tapi lu yang luka hancur. nggak? Pas setelah dari itu gue cek, luka-luka kecil doang. Terus lanjut? Terus habis itu kayak yang, gue nggak bisa nih. Dia ramean lah pokoknya di situ. Ada saudara-saudaranya, ada keluarga dia. Lu posisinya sendiri lagi ya? Sendiri, dan itu kayak rumahnya tuh kayak masuk gang kecil di situ. Kan kalau orang yang polos kan pasti mikirnya kayak yang, gimana nih kalau misalnya gue digebukin atau Iyalah, dia itu gitu bisa kan. jadi kayak dijebak Nah, kan. gue dengan adrenalin gue kayak, ayolah gas gitu loh. Kalau ada apa-apa ya gue siap gitu kan. Akhirnya nggak ada tuh kata-kata Mas saya ganti rugi atau Mas mohon maaf gitu-gitu, nggak ada tuh. Tapi Akhirnya gue minta di grup teman-teman gue tuh, gue Sherlock kan. Gue kecelakaan gitu. Posisinya gue nggak ada kuota di situ. Gue kenapa bisa ngubungin teman gue karena gue minta tolong ke saudaranya, Mas boleh minta tethering nggak gitu kan. Oh iya boleh. Oh, iya. Gue ngechat kayak yang chat urgent aja sih, yang apa sih kalau chat urgent tuh kayak yang Apa? chat dikit doang gitu loh. Kayak tolong nih gue kecelakaan. Set Oh. Sherlock. Nah, akhirnya dari situ pada datang tuh Ke rumah. rumahnya, rumah Dia dia. berapa orang itu? Sekitar Temen lu nya kan? Berapa iya, orang itu? 8 orang lah. Lu anjir. Anjir lu kayak mau rusuh itu. Set datang, dia ketar-ketir juga. Iyalah dari anjir situ. 8 orang. Dia ngechat teman-temannya lagi, saudaranya lagi, datang lagi tuh. Anjir. Udah siap temukan semua itu. Mau tempur itu Mas. Iya. Terus Ya kan akhirnya setelah teman gue datang kan, salah satu yang ngerakit motor gue kan datang kayak coba minta tolong dicekin berapa aja kerugiannya, cari di e-commerce harganya berapa aja, ntar totalin udah kasih ke dia harganya gitu kan. Akhirnya dia ngebuka-bukain, dicek-cekin, ditata-tata kan, ini berapa ini berapa ini mana berapa. aja yang rusak Iya. ya kan yang bisa diganti. Itu habis sekitar 1,6. Heeh. Ya, itu untuk ganti ruginya. Nah dari situ dia keberatan kan. Nah, sempat ada cekcok lah, ada saudaranya bapak-bapak tuh. Akhirnya ngobrol sama temen gue kayak yang, nggak bisa nih temen gue ngerakit motor ini dari nol, bener-bener dari nol, pakai modal sendiri, effort sendiri gitu kan. Dia juga nggak terima lah. Nah gue anggap kan emang si dia ini apa ya, kakak gue lah gitu, kakak gue di luar gitu loh. Akhirnya setelah ngomong-ngomong gitu, kita ambil enaknya lah daripada kelamaan gitu kan. Temen gue juga kesel kan, udah daripada kelamaan berapa, ya udah gue ambil 800 sekian lah. Dari situ setengahnya lah iya ya. tengahnya. Dari situ dia minta nego lagi, ya nggak bisa lah gini-gini. Udah setengah Lu udah lagi. setengah minta nego lagi. Ujung-ujungnya 100 lagi ntar. Ya, akhirnya setelah dapat duit dari situ kan, udah ada duitnya nih. Jadi kita balik semua. Dia bilang ntar ditransferin gini-gini kan. Dia minjem ke tetangga saudara-saudaranya dulu. Oh iya akhirnya dapet, dikasih. Ya alhamdulillah. Di TF transfer. Iya duitnya habis bukan buat benerin. Habis bukan buat benerin. Oh. Jadi kayak yang gue pakai buat daily aja kehidupan, kayak gue makan atau apa. Nah dari situ Tapi setengah Mas. 800 tadi atau berkurang? ya setengah kurang dikit lah, ya 850 lah pokoknya, harusnya 890 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi Dia nego jadi 850 gitu. Iya. Sebenarnya mau ngasih ada etikat baik lah ya. Enggak, tetap sih. Tetap aja harus Kesel sopan gua. dong. Terus gimana? Ah, Setelah lu ini ya kan jadinya lu dipakai buat sehari-hari kan. Terus sekarang kondisinya gimana? Lu Ya. tetap ngerakit atau akhirnya setelah dari situ banyak teman-teman gue kan yang ngebantuin kayak gue pakai part yang lama, yang part orinya ya. Ada yang bantu ngechatin, ada yang bantu ini. Ya udah Mas, kata dia udah nggak usah bayar, yang penting lo selamat lah, maksudnya waktu itu selamat dan sekarang bisa dipakai normal lagi gitu. Sempet tuh waktu itu motor gue nggak pakai body sama sekali karena emang ya udah hancur aja gitu. Akhirnya teman gue semangatin, ini benerin gini. Akhirnya ya udah jadi lagi motor gitu. Tapi lampu sorotnya sekarang Ya udah nggak ada. tetap pakai karena kan waktu itu dibenerin dan ya untungnya pecah kacanya doang, kaca lampunya itu akhirnya ada spare partnya, ya udah gue beli. Lampunya masih tetap nyala. Ya untungnya masih nyala. Kalau mati kesel. Tujuan lu punya lampu sorot seperti itu untuk apa, Mas? Tujuan lu ya, karena ya sih emang jalanan
Serang Cilegon sih ada aja yang gelap-gelap masih. Iya. Tapi itu kan itu terlalu terang ya menurut gue ya, terang banget malahan. Itu lu buat apa tujuan lu? Yang pertama kan gue suka dari ya tren-tren sekarang lah pakai bilet kan. Wih keren nih kalau gue masang, ternyata setelah gue pasang alhamdulillah kepake banget gitu loh untuk nerangin jalan, walaupun terang banget ya tadi ya. Terang banget emang Mas, terang Iya. banget itu. Ya udahlah, yang penting jalan terang udah gitu, aman dari bolongan set Wih. gitu kan. Lu kena bolongan, gue set gitu. Atau lu emang tujuannya untuk ini Mas, untuk touring gitu Mas? Ya, waktu touring sih selalu gue paling depan ya, karena yang pertama lampu gue kan paling ya Terang. bukan paling terang, maksudnya ada yang terang juga, cuma ya udah kepake aja gitu loh lampu gue. Udah gue paling depan, gue kasih tahu nih yang jalan rusak mana. Lu ngasih sinyalnya gimana? Kalau di depan Mas? pas bolongan gitu. Pakai tangan. Pakai tangan kayak kaki lah. Oh, pakai Kalau kaki. pakai tangan nanti Oh, iya. kanan kiri kan lepas tangan Oh gue. iya. Bahaya. Lu nunjuk pakai kaki gitu. Iya, pakai kaki. Oh. Nah, dari situ kayak yang, wih Dim, lampu lu terang udah, depan gitu. Apalagi kan biasanya gue kalau jalan jauh, gue paling depan tuh ngarahin jalannya lah. Misalnya kayak contohnya ke puncak ya, kalau gue tahu jalannya ke sini ya udah. Oh, berarti Ya, itu lu kenapa gue ini depan. touring terakhir itu ke puncak? Ya selalu ke puncak sih, karena Selalu ke puncak. iya karena emang dari temen gue maunya puncak gitu, ya udah. Itu berapa lama perjalanannya Mas? Dari Cilegon kan? Tergantung ya. Kalau waktu itu kan gue pernah touring sendiri ya. Kalau gue kan kayak yang gas, gue pengen cepet sampai tujuan lah. Paling 3,5 jam kali ya. Belum kan isi bensin atau rehat dulu kan. Itu kayak lewat ini. mana Mas? Lewat Jakarta atau lewat Banten Selatan? Lewat lu kalau dari sini pokoknya ke arah Pakupatan lurus terus tuh Cikande, nanti Oh iya, lewat. ketemu Tangerang City Mall tuh, Trans City, Setelah ntar itu? ke arah Parung lah, ke arah Oh, Parung sono, ntar tembus Bogor ke puncak. Itu terbilangnya cepet ya? Cepet gak Iya, sih? cepet. 3,5 jam tuh? Cepet sih, cuma ya pasti kalau di sana yang motor kenceng-kenceng mah 3 jam ada kali. Gitu. Iya kayaknya. Kalau lu itu kan posisi sendiri kan? Kalau lagi touring malah lebih lama kan? Kalau lagi touring Harus ya semuanya. kita kan harus menyesuaikan sama teman-teman aja kan. Ada yang kondisi badannya yang kurang fit atau ada yang harus makan dulu ini. Ya udah kita mah ngikutin aja gitu. Kemarin sih terakhir ada touring dan itu makan dulu ini dulu lah, banyak lah. Nyampe-nyampe? 8 jam kalau nggak 8 jam. salah. 8 jam 6 7 jam lah kalau nggak salah ya. Kisaran situ udah termasuk istirahat segala macam ya. Iya itu. Kalau yang 3,5 jam tuh lu full tanpa istirahat, Ya. kecuali isi bensin. Paling ya? minum doang kayak sekalian. Lu ngisi bensin, minum, gas lagi. Gas lagi. Heeh. Betapa capeknya ya, capeknya sama suntuknya. Iya, Ya kan betul. itu 3,5 jam kan kayak standby duduk terus kan. Duduk terus. Standby megang stang kan, nahan segala macam kalau ada apa-apa kan. Makanya kayak kalau nggak biasa janganlah. Yang dekat-dekat aja dulu kan, kayak kemarin kita kan ke Waruwangi itu kan. Itu kan masih hitungannya dekat. Deket lah, masih Enak, mending iya, lagi masih dan medannya juga nggak terlalu ini kan, nggak terlalu. Nggak terlalu parah lah, nggak banyak jalan rusak kan. Jadi kayak masih oke lah kalau ke Waruwangi mah. Ini kalau ke Bogor jauh-jauh banget. Itu gua belum pernah ya ke puncak, jadi gua belum kebayang kayak gimana. Lu pas di puncak ke apa? Ke tempat yang kayak gimana, Mas? Waktu ke puncak tuh biasanya kita ya udah ke warung aja, yang warung terus kita istirahat, udah gitu doang. Paling kalau yang terakhir kemarin kita ke tempat glamping, kayak yang kita nyewa tenda situ, ya udah kita nginep dari kita nyampe tuh subuh kalau nggak salah ya. Kita istirahat sampai jam 11-12 siang, udah dari situ kita kayak yang nyuci motor atau apa yang gabut-gabut aja lah gitu loh. Yang penting kan kita seger lah pikiran. Nyuci motor ada ini emang Ya dekat kan, sungai. Enggak, emang ada keran khususnya. Oh, gua kira karena dekat sungai. Itu kan glampingnya. kegiatan gabut-gabut aja kan. Ya udah gitu. Itu yang ini bukan sih, Mas? Kalau nggak salah yang warung-warung yang dekat jalan itu bukan sih? Ya waktu itu sebelumnya. Ya sekarang kan udah ini udah kan, nggak ada. udah bersihin kan. Oh, di situ. Berarti orang-orang pun yang touring gitu kebanyakan di situ ngumpulnya, Mas? Ya betul. Banyak ya di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung itu. Mahal emang nggak sih, Mas, ininya? Mah- Harus standar. hitungannya sih ya
karena tempat wisata mahal sih, jelas. Parkirnya aja mahal. Oh, parkir aja mahal. Iya, parkirnya mahal bisa 10.000. enggak 5.000. Oh, 5.000 Ya kan motor. murah, kita kan Kalau 2.000 motor. biasanya kan. Iya sih. 1.000 2.000 udah. Iya Ini sih. mau nggak mau lu harus 5.000 gitu. Harus bayar 5.000 gitu. Itu selama ini mah pas lu sendiri aja ya. Lu pas sendiri itu kira-kira ngabisin berapa itu bensinnya, Mas? Gocap ada nggak, Mas? Tergantung gimana ngebut apa enggaknya. Kalau nggak ngebut paling ya Pulang pergi ya? 70 70.000? 80 ya. Kalau ngebut ya bisa 100.000 lah, 100.000 10 liter ya. 20 ya. Pertalite. Pertama pertalite tuh. Pertalit. Pertalite. Iya. Berarti 10 liter lah ya. Tergantung sih kalau misalnya lo wih ngantri nih kita buru-buru mau jalan, ya udah Pertamax Pertamax. gitu kan. Oh iya. Gitu. Jadi yang sesuaiin aja lah sama kondisi. Berarti kalau lu sering touring kayak gitu, untuk kebutuhan apa sih suku cadang motornya, itu apa aja yang paling sering diganti? Enggak ada, nekat aja jalan aja. Lu nekat? Iya, udah lo jalan udah. Oli segala macam gimana, Mas? Oli kan pasti kita, maksudnya gue ya ganti sebulan sekali, wajib itu. Itu udah aman walaupun sebulan sekali juga. Udah aman. Selagi motor lu nggak di apa-apain, nggak dimacem-macemin. Ya Gua aja yang motornya nggak terlalu jauh ya, berpergian jauh ya, masih dalam kota ya, walaupun emang rutinitasnya cukup sering ya. Iya. Oli sebulan tuh kayak pas udah ganti oli kayak sisa sedikit gitu tuh, Mas. Iya. Lu kok bisa apa ya? Karena beda-beda jenis motor kali ya. Jadi kayak kalau di motor gua dia sebulan itu bisa kalau sebulan lebih mah bisa nyampe kering gitu tuh. Itu udah parah banget sih karena gua pernah ngalamin. Tapi kalau sebulanan itu cuman keluar sedikit doang gitu tuh. Tapi udah kotor si olinya. Udah hitam ya. Kalau lu gimana itu? Kalau sampai touring cukup jauh kayak gitu, Mas? Atau sama kayak gua? Sama aja sih, sama. Waktu terakhir gue sempet ganti oli dan olinya tinggal dikit gitu loh. Akhirnya dia nyaranin lah, coba pakai oli motor kopling gitu kan yang lebih kental. Alhamdulillah motor gue berat bawaannya. Kalau motor matic kan kayak yang ya pengolahannya lah. Itu kan lebih ringan karena olinya nggak terlalu kental lah. Kalau oli kopling, nah itu kental, lebih berat mesinnya. Tapi lebih awet olinya. Oh, jadi lu pakai oli kopling gitu? Iya, akhirnya gue sekarang balik lagi ke oli matic. Gitu. Karena berat? Ya di atasnya itu berat, tenaga atasnya. Maksudnya berat tuh gimana? Pas tarikannya tuh gimana? Berat, mesin cepet panas pertama, nah itu. Iya, ada bahaya di situ. Bahaya sih ya. Lu pernah ngalamin ini nggak sih, Mas, turun mesin gitu? Alhamdulillah enggak. Karena kan kalau udah sampai turun mesin Ya bisa mahal banget ya. Iya betul. Gue alhamdulillah nggak pernah turun mesin sih. Walaupun terakhir kemarin gue ngecek motor gue di salah satu bengkel di Serang, dia bilang gini kan, wah ini apa sih stang sehernya kalau nggak salah kena, kata dia kan. Waduh, gue yang dipikirin gue harus bongkar mesin, ganti ini ya, turun mesin hitungannya kan. Ya makanya dari situ kan kita harus belajar soal mesin ya. Walaupun nggak, yang penting lu tahu harus ganti oli kapan, ganti fan belt lah, ganti ya pokoknya ganti semua lah yang harus diganti gitu. Seenggaknya lu tahu itu aja. Kayak biasanya kan orang-orang kan pakai aja nggak tahu nih oli harus ganti apa enggak ya gitu sih. Iya sih ya, bener ya, kayak setidaknya tahu part yang mau diganti gitu tuh ya. Karena kalau misalkan datang terus kayak mau servis gitu tuh, udah tuh ketahuan semua. Bisa habis 500-an lebih gitu tuh kan kalau kayak gitu kan. Iya. Banyak yang diganti-ganti. Makanya dari situ ya udah lu kayak gue kan sekarang awal-awal kan gue nggak ngerti mesin lah, nggak tahu pemakaian motor tuh yang harus diganti apa tiap berapa ribu km. Nah dari situ akhirnya gue paham, gue harus ganti ini ganti inti gitu. Lu mulai suka otomotif gini sejak kapan, Mas? Sejak kayaknya SMA kayaknya. SMA? Iya SMA. Dari situ kan temen gue main ini ya, main motor juga kan. Akhirnya gue di situ, wih seru juga nih gini. Akhirnya ngikut ya udah. Padahal lu SMK kan? Iya, informatika. Informatika malahan. Tapi kenapa lu tiba-tiba ke otomotif? Ya balik lagi ke nalurinya sih, kayak gue pengen dong. kemana nih gitu kan. Iya kan betul. Padahal kan ada otomotif kan di sekolah lu? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Oh justru karena nggak ada ya. Iya gitu. Karena gue juga kan milih waktu itu ngikutin bapak gue ya. Bapak gue kan soal ini juga ya IT juga kan. Ya dari situ gue kayak
wah gue ngikut bapak gue seru nih kayaknya. Setelah gue masuk ke situ, wih susah juga nih nggak jadi akhirnya. Pas kuliah gue kan ngambil ilkom akhirnya kan kesana. Jadi Ya lu udah. nggak mendalami di bagian IT ya kan? Iya betul betul. Dan sedangkan lu ke picut istilahnya ya, ke bagian otomotif sebagai hobi ya. Iya hobi-hobian doang, nggak serius banget gitu. Tapi kan lu ini ya, kalau dibanding gua ya Mas ya, kalau dibanding gua kan lu tuh lebih tahu gitu tuh, lebih tahu dan apa aja yang tadi kan bagian motor apa aja yang misalkan perlu diganti gitu kan. Iya, Sedangkan betul. gua nggak tahu. Kadang kan gua kalau ada trouble kendaraan segala macam kan gue tanya ke lu kan, atau Iya. ke si Andika sih, karena si Andika juga tahu gitu tuh. Tapi kadang gue nanya ke si Andika, dioper ke lu, coba tanya si Adi Mas gini-gini. Akhirnya gue nanya lu gitu kan, Iya. harusnya gini-gini no, gini-gini. Oh iya, yaudah. Jadi setidaknya gue tahu gitu tuh. Iya. Ya tapi dari situ gue juga nanya ke teman gue. Anjir. Lu tahu nggak ini? Ternyata Ntar dioper. gue forward ke Ternyata lu kan. dioper. Ini kayak waktu Andika nanya kan apa ya, motor Sidoko kalau nggak salah ya, nggak bisa nyala. Gue tanya teman gue, coba cek ini nih. Gue forward. Terus dia bilang, ih nanya temen lagi nih bang. Nah gitu kan. Double check lah. Iya. Karena lu nggak tahu, teman lu ada yang tahu. Iya. Karena kan terkadang masalahnya di sini ternyata pas dibuka bukan di situ gitu kan. Kita harus kayak yang merhatiin lebih lah dari situ gitu. Lu selama lu touring udah kemana aja Mas selain di Bogor Mas? Ya terjauh sih ya emang Bogor doang sih. Bowling Bogor. Ya paling ke Sawarna. Ya sama sih jaraknya 4 jam juga gitu. Oh, Sawarna jauh juga sih Mas. Iya. Karena ke Malimpingnya aja 3 jam. Iya, betul. Ke Malimpingnya 3 jam, habis dari Malimping ke Sawarna aja jauh banget itu ke ujung. Ya itu kalau gue bilang antara ke Bogor sama ke mana Sawarna lebih capek ke Sawarna sih karena Bedanya jalannya naik turun. ya naik kan? turun terus apa Gelap. full coran Iya, gelap bener. ya Betul. gitu jadi kayak yang ya lu capek di jalan aja gitu. Ditambah kayak kalau misalnya ke Bogor kan banyak kayak rest area lah istilahnya gitu Iya, kan. betul. Sedangkan kalau ke sana ke Banten Selatan ke Sawarna itu kurang. Iya, ya pom kan? jarang. Pom jarang, terus kayak kebanyakan desa-desa. Iya, ya kan? betul. Kadang penerangan juga gelap Mas. Itu lu kalau ke Sawarna berangkatnya harus nyubuh dong berarti. Seberangkatnya aja sih misalnya ya paling malam sih biasanya. Terakhir Lu sih malam? kemarin malam. Malam. Buset, Dan padahal itu gelap loh Mas. Dan itu gua belum pakai lampu depan karena lampu depan gua lagi dibenerin. Heeh. Untungnya ada lampu tembak ya udah ketolong dari situ. Lampu Lampu tembak kan yang tembak kecil. bawaan Nah, motornya. bukan lampu tembak gue beli lagi aftermarket. Oh, eksternal. Iya, lampu tembak yang kecil Yang biasa. kayak baterai gitu. Iya. Oh, iya. Nah, itu untungnya ketolong dari situ ya udah. Heeh. Dan kebetulan waktu itu juga lagi ada kerjaan kan sama teman gua tuh. Jadi ayo Dim, temenin gua. Ya udah, gua jalan-jalan aja. Ke Sawarna tuh tengah malam jam Iya. berapa itu? Jam berapa ya waktu itu berangkat? Tengah malam. Sore aja pokoknya berangkat jam 5 lah. Hmm. Dari sini tuh jam 5 nyampe sana jam Jam 9-an. kayaknya waktu itu mah lebih sih karena hujan, Oh, full hujan di iya. jalan. Jam 1 lah nyampe. Buset jam 1. Iya. Lu ngapain di sana, Mas? Ya kerja. Oh, Masa ngasih ini sih. ngasih itu, Makal. ngasih surat gitu, Mas. Ya, kasih dokumen-dokumen yang harus dikasih lah ke mes di sana. Misalnya kru asing ya di sana ya. Di sini kan imigrasinya kan cuma ada di Serang. Jadi kita yang harus bawa paspornya sama kru listnya, perizinan. Nah, itu kan harus di-stempel gitu. Nah, dari situ kan kita urus lah ke Serang dulu. Besok pas berangkat misalnya mau keluar nih kapal nih. Kita ke karantin sama Syah Bandar di Labuan gitu. Jadi sejalan kan. Gitu. Jadi kita ke Serang. Terus pas kapal udah selesai kita ke Labuan, udah kelar kapal keluar gitu. Itu kan pekerjaan lu kan seperti apa ya, bantu-bantu pengurusan izin gitu ya, perizinan surat menyurat gitu ya. Iya betul. Di bagian bongkar muat kapal. Iya. Bener kan? Bongkar muat kapal. Jadi lu ngasih surat itu untuk minta stempel ke kru asing
Iya. atau ke kru asing? Kita kalau misalnya ke imigrasi harus kru asing kan. Kalau kru lokal nggak perlu ke imigrasi gitu. Apa gitu tuh? Perizinan masuk untuk ke wilayah Indonesia gitu. Misalnya dari luar kan. Oh. Jadi kita dia masuk ke wilayah Indonesia butuh perizinan kan. Nah dari situ imigrasi ya udah akses masuk gitu. Oh jadi kayak kapal asing nih datang ke Pelabuhan Merak, ya kan Pelabuhan Merak kan? Ya pelabuhan Cigading. Oh Cigading. Ya Cigading Cigading Ciwandan. mana? Oh Ciwandan. Ya itu Iya, KBS. kalau ke Pelabuhan Ciwandan tuh butuh izin ke imigrasi. Lu yang ngurusin itu. Ya kayak gitu. kalau di kerjaan gua ke imigrasi. Cuma kalau untuk ke karantin sama Syah Bandar ada lagi orangnya gitu. Yang udah lama kerja di situ. Berarti yang lu yang ke Sawarna ini ngurusin apa? Kalau Sawarna sama, cuma dia cabang di Bayah gitu. Kita punya cabang di Bayah gitu. Oh, kantor lu nya. Ya kantor gua. Kantor lu nya punya cabang di Sawarna. Nah, betul. Lu ngantar surat-surat ke sana gitu. Iya. Oh. Jadi kayak yang gua bukan gue ya, maksudnya ada cabang di Cilegon sama di mana Bayah gitu. Jadi ada 2. Jadi emang untuk orang-orang yang kerja juga beda lagi di sana gitu. Berarti kalau yang di Bayah itu Pelabuhan Ratu. Nggak nyampe. Bayah tuh sebelumnya. Pelabuhan Ratu kan maksud gua urusannya di Bayah ada apa namanya PT Semen Indonesia Semindo. Nah itu kita untuk Semindo gitu kerjanya. Tapi yang bongkar perizinan bongkar muat itu tetap di Pelabuhan Ciwandan, bukan Pelabuhan Ratu. Maksud gua. Beda lagi itu kan beda cabang. Oh, beda urusan. Iya, jadi emang udah beda lagi kerjaannya gitu. Oh, beda lagi. Kecuali kan kalau emang sama cabangnya misalnya di Cilegon punya kerjaan sana ya tetap itu sama kan jatuhnya. Kalau ini kan Bayah Cigading gitu. Ciwandan Cigading ya itu jadi satu. Gitu. Kalau yang di yang di Bayah ini khusus yang tadi PT Semen itu. Iya, khusus untuk semen. nanganin itu. Semen mentah, semen bag gitu. Nah, itu khusus. Itu maksudnya apa nih Mas? Pengiriman kah atau apa ini yang lu maksud semen ini? Pengiriman. Biasanya di sana kapal-kapal Bangladesh. Nah, itu biasanya Bangladesh ngambil apa sih namanya? Semen. Nah, udah kirim ke sana di gitu. pelabuhan mana? Pelabuhan Bayah. Emang Bayah tuh ada pelabuhannya. Di sana ya itu pelabuhannya punya Semindo gitu. Jadi dia punya dermaga sendiri. Oh, itu. Nah, itu yang gua maksud tuh. Dari makanya soalnya karena gua taunya yang di sekitar situ kan Bayah dekat Pelabuhan Ratu kan, tapi walaupun udah di luar Banten ya di Sukabumi ya. Gua taunya di Pelabuhan Ratu. Makanya ternyata ada pelabuhan sendiri ya. Iya, ada sendiri. Punya PT Semindo itu. Kayak gitu. Udah biasa ya ngurusin kayak gitu ya. Ya, alhamdulillah sih. Kalau untuk kerjaan gua nggak terlalu berat sih. Kan ada bagian boarding juga kan, bagian yang harus ke kapalnya. Nah, itu lebih capek sih karena harus nunggu berjam-jam untuk kapal masuk atau keluar. Nah, itu. Kalau lu mah lebih ke ngurusin perizinan. Iya, jadi kan ntar orang boardingnya udah bawa sertifikat, misalnya bawa inilah paspor dan dokumennya. Ntar dikasih ke kita yang ngurus untuk ke imigrasi atau karantin gitu. Kalau yang karantin tuh kayak gimana, Mas? Ya untuk kesehatannya aja sih, kayak kesehatan krunya. Iya, kesehatan krunya. Jadi ntar mereka ke sana ngecek gimana nih krunya gitu-gitu. Kayak di klinik gitu ya? Enggak, jadi udah ada vaksinnya gitu. Waktu itu kan ada vaksinnya itu khusus itu. Oh, jadi kru asing datang di karantina dulu gitu. Untuk dikasih vaksin segala macam lah, untuk Enggak dicek lah, kesehatan. maksudnya cuma cek ini. Cuma cek kesehatan. Nah, itu lewat karantin. Karantina kesehatan. Berarti lu selama ngurusin ini ya Mas ya, lu lebih sering ngurusin yang di Pelabuhan Cigading atau yang di Cigading? Sawarna mah jarang ya? Beda orang lagi. Gua ngikut temen gua kan. Karena waktu itu gua kesana tuh cuma nemenin temen gua. Takut kenapa-napa di jalan. Nah, itu bukan tugas gua. Tugas lu bukan, cuma nemenin kan dong. Rasa respect aja. Wih, respect. Respect bro. Udah berapa lama sih lu ngurusin kayak gini Mas? Untuk kalau dibilang kerjanya ya hampir 8 bulan kali ya. 8 bulan? 8 bulan. Nah itu kalau sisanya kemarin-kemarin tuh hitungannya udah setahun lebih sih. Itu belajar doang gua, kayak belajar gini-gini. Dan kebetulan orang operasional
yang biasanya ngurusin lagi sakit kan. Jadi kayak yang gue yang ngurusin, apalagi cutinya dia minta cuti 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan lebih. 6 bulan kayaknya, nggak tahu, gue belum 6 bulan pokoknya. Nah itu mau nggak mau gue harus bisa gitu loh. Berarti lu sekarang ngegantiin dia sampai betul. sekarang? Sampai sekarang. Orangnya belum kerja lagi? Belum. Masih cuti? Masih cuti. Gitu. Jadi kayak yang pas bener-bener nggak ada, gue nyari sendiri, otodidak belajarnya kayak yang, oh ini dari sini gitu. Ya udah lama-lama bisa, dan gak nyampe sebulan sih baru udah karena bisa. Emang sebelumnya udah diajarin kan. Jadi gue kayak yang kebayang-bayang gini harus gimana-gimananya. Berarti yang sebelumnya itu yang gue ketahui kan lu udah lama banget kan yang gue ketahui ya. Berarti yang sebelumnya itu istilahnya lu cuman bantu-bantu doang gitu. Ya bantu-bantu kayak minta tolong ini masukin ke sistem gitu. Ya udah gue belajar di sini. Kalau sekarang berarti udah istilahnya kayak kontrak gitu Mas. Misalnya kayak yang 8 bulan ini. Iya kayak kontrak sih. Kayak kontrak. Berarti udah kelihatan perbedaan honornya kan? Iya. Udah jelas kan kontrak kayak gini. Jadi per bulan ada gitu kan? Bulan ada. Kalau yang sebelumnya kan sesuai ini ya. Kalau sebelumnya gimana? Sebelumnya kayak waktu awal gue masuk kayak udah nih jajan gitu. Ya nggak banyak banget sih, kayak yang penting cukup aja. Dan sekarang kayak udah naik ya udah. Kayaknya emang lu tuh apa ya? Menurut gue ya Mas ya. Lu tuh ini kan di luar bidang lu ya. Hal-hal kayak ngurusin surat segala macam ya, apalagi tiba-tiba ketemu ngurusin di imigrasi ya kan, sedangkan di kuliah lu kan nggak mengarah ke sana malah kan ya Mas kan? Nggak ada. Iya. Nggak ada, benar-benar dari nol. Nyemplung, ya udah mau nggak mau ya udah harus belajar gitu. Gitu kan. Lu ya yang ada apa sih? Yang ada di pikiran lu tuh kenapa lu bisa mau melakukan hal yang di luar istilahnya kayak kemampuan lu? Apa yang membuat lu seperti itu Mas? Kalau gua kan tipenya kayak yang ini ada kerjaan depan mata nih, ya udah gua sikat gitu loh. Tapi jadi kan kayak yang nekat aja, nggak yang gua harus sejurusan nih gini enggak. Jadi kayak yang mau nggak mau kerjain gitu. Jadi ya lu kerjain aja lah gitu walaupun lu belum tahu bisa atau enggaknya kan. Iya betul, kayak sebelumnya kan gua pernah tour guide juga kan, ya sama aja udah yang ada di depan mata kerjain udah gitu. Lu tour guide ini terakhir kapan Mas? Udah lama banget sih. Udah lama banget. Tahun 2024 terakhir. 24 ke mana? Ke Jogja. Mana ya, lupa gue, Jogja Malang kayaknya. Apa ya? Ke Bromo kalau nggak salah. Iya, ke Bromo juga. Itu terakhir ya. Lu kalau yang tour guide ini udah berapa kali Mas? Berapa kali ya? 5 kali, 6 kali ya? Kalau nggak salah. Nggak tahu, gue lupa berapa kali. Pokoknya. Udah banyak banget ya. Iya. Gue masih ini ya. Gue masih agak bingung ya. Lu tiba-tiba istilahnya mau gitu kan jadi tour guide. Sedangkan gue ngelihat lu kayak lu kalau jadi tour guide bakal kayak gimana? Sedangkan tour guide kan harus ini kan harus aktif, harus komunikatif ya. Sedangkan yang gue lihat kayak gue belum pernah lihat lu melakukan hal itu gitu, jadi gue masih ragu itu apa yang lu lakuin. Sebenarnya emang pertama-tama sih gue takut banget sih ikut kayak aduh gimana nih gue ngebayangin gue harus ngadepin berpuluh-puluh siswa-siswi kan, gimana caranya gue harus aktif gitu kan. Dan alhamdulillah kayak yang pertama-tama gue kayak cuma ngeliatin gini kayak yang ngajak ngobrol gurunya doang, nggak yang ngomong di mic terus kayak di bis kan ada mic, nggak kayak gitu. Jadi kayak gue ketika suguhannya gue ya kayak gue nanyain satu-satu lah gitu. Gimana gini satu-satu gue tanyain, nggak yang ngomong semua langsung udah makan belum itu gitu. satu-satu ditanyain pas di dalam bis dalam bis kan, kayak udah makan belum gini-gini gue tanyain satu-satu gitu. Nggak yang semuanya langsung udah makan belum semuanya gitu kan, nggak. Lu ngobrolin aja. Jadi ngobrolnya langsung satu-satu. Yang penting kan tersampaikan semua lah walaupun satu-satu gitu. Berarti setelah lu itu kan kali pertama ya Mas ya. Setelahnya kayak yang kedua, ketiga, keempat lu udah mulai merasa seperti apa Mas?
Ya kerasanya pas ke 4 kali sih kalau nggak salah waktu itu. Kayak yang udah apa sih asbun aja ngomong tuh kayak, woi ini, woi tahu nggak kemana kita gitu aja udah. Udah plong ya, jadi Udah kayak plong. mau ngomong apa aja udah enak Iya, gitu ya. Iya betul, jadi kayak yang udah seasbunnya kita aja ngomong di mic tuh. Berarti pas di bis ini lu istilahnya gimana sih lu nge-tour guide-nya Mas? Kayak cuman cerita-cerita kah atau kayak ngasih tahu destinasi wisatanya ke sini-sini nanti ada ini gitu tuh kayak gimana Mas? Ya sih kayak gitu. Oh, Kayak kayak gitu. misalnya kita contoh ke Taman Mini. Jadi sebelum nyampe ke Taman Mini tuh gue baca dulu nih ada apa aja Taman Mini. Jadi pas gue ringkas, ya udah deket-deket baru gue ngomong. Jadi kita bakal ke Taman Mini. Taman Mini terus? ini ada ini, nah gitu. Oh. Jadi kan kayak, oh iya. Terus pernah ini nggak ada yang nanya nggak Mas? Ah, Pas lu lagi nggak boleh gue nggak boleh. Ngapain lu nanya? Ada sih kayak yang Ada. kan ntar abis dari sini kemana ya gitu-gitu doang sih, Oh, nggak yang standar nanya doang pas ya? ya. Nggak ada yang kayak nanyain lu kayak apa gitu Mas? Ini Taman Mini ini kapan dibuat? Enggak. Enggak. Cari aja Google. Hidup zaman purba kali lu. Gitu. Atau ada yang nanya ini nggak kayak nanya personal lu gitu tuh kayak rumah lu di mana, kuliah di mana gitu tuh. Oh iya. Ada. Ya ada. Ada. Banyak. Fans enggak ngebohong. Tapi ada aja yang nanya kayak yang, Kak, emang tinggal di mana sih? Oh Cilegon. Oh sama dong Kak. Iya. Gitu Oh, doang. jangan itu yang nanya Enggak, ya. yang nanya Cilegon yang ngajak foto bareng sama lu. Hah? Kayak cuma nanya, ya udah gua kasih tahu yang udah Cilegon gitu. Udah gitu doang, enggak yang di sini enggak. Oh. Gitu. Takutnya kan tiba-tiba rumah gua mendadak rame kan. Kebanyakan anak sekolah SMP atau SMA? Waktu itu sih SMP sih banyak. Oh, lu banyak SMP. SMP ya udah. Setelah dari situ kayaknya udah gua nggak ikut lagi. Karena lu suka ini ya Mas ya, karena lu suka jalan-jalan ya, jadi lu bisa menikmati itu ya. Ya sesuai dengan teman-temannya aja sih, kayak misalnya waktu itu kan teman gue kayak ada si Fajar, Eko, dan itu kan emang udah masuk kan, cara ngobrolnya gini-gini ya seru-seru aja gitu. Selagi teman lu masuk ya udah. Kalau misalnya kayak nggak masuk kayak diem aja cuma ngeliat-liat gitu doang kan. Nggak masuk. Kalau klub ya udah, kesana yuk gini-gini, gitu. Seru aja karena temennya gitu. Jadi lu bisa menikmati ya, Iya, betul. perjalanannya juga, Iya. pas di wisatanya juga. Iya. Tapi pas lu di tempat wisatanya lu ikut ini nggak sih? Ikut seperti apa ya, istilahnya jalan-jalan juga nggak sih yang menikmati? Iya, ikut. Pertama beberapa kali doang sih, kayak yang sekali 2 kali ngikut. Tapi kesana-sana udah bosan, kayak yang udah duduk aja capek gitu. Duduk aja di Ya dekat paling bis. kita mantau aja sih. Pasti ada sih yang harus masuk 1-2 orang gitu ngikutin anak-anak. Masuk kemana? Ya, ke tempat wisata. Masa masuk Enggak. ke bis? Enggak, maksud gua kalau ke Bromo, itu kan pernah kan ke Bromo kan? Iya. Itu kalau ke Bromo gimana? Kalau Bromo, gue belum pernah Oh, Bromo. justru belum pernah. Iya. Yang lu foto di mobil Jeep itu di mana? Itu di mana ya? Hei, gua pernah lihat Merapi. soalnya. Oh, Hah? Merapi. Apa sih di mana ya? Lupa. Gua pernah Bang Marijan tuh di mana? Aduh, gua nggak tahu Mas. Kita tanya Gua belum dulu ya. pernah soalnya. Kita tanya Eko dulu kali. Nah itu Oh, gue ya, pokoknya di situ lah. udah lupa lah, pokoknya ya di situ gue ngikut. Nah, yang di mobil Jeep itu berarti lu ikut ini kan rombongan anak sekolahnya Iya, juga iya. kan? Nggak cuma nunggu di bis kan? Enggak, kita wajib ikut karena kan emang waktu di Jeep kan pasti anak-anak tuh macem-macem aja kan, ada yang berdiri atau ada yang ini. Nah kita emang harus kesebar di sana. Kita harus ada yang ngikut satu-satu, masing-masing tuh dipisah gitu, nggak boleh barengan gitu. Banyak banget nggak sih itu muridnya? Banyak banget. 100-an ada lebih ya? Iya ada. Wih, banyak Jadi banget kayak itu. kita cuma powernya berlima tuh. Gimana caranya bisa ngarahin ratusan orang kan capek kan. Ada yang aneh-aneh nggak sih anak sekolahnya? Hah? Aneh-aneh? Aneh gimana? Aneh kayak apa ya? Kayak apa ya? Bertingkah gitu tuh. Kayak biasalah anak-anak sekolah tuh kadang di luar. Ada. Emang ada yang susah diatur sih. Oh, kayak bisa diatur. Bandel tetap aja gini. Tapi kan ya mau nggak mau kayak kita harus tetap sabar lah ngadepinnya, kayak ayo udah gitu kan. Tetap nggak mau udah baru tuh. Udah apa gulat Ya, kayaknya? enggak, bukan gulet lah. Udah kita mau pulang gitu. Oh. Masa gulet.
Takutnya kan ada gue ikutan lah. Nggak canda. Terus ya udah gitu. Jadi udah ini ya, lu udah nggak udah lama nggak melakukan itu lagi ya. Jadi kayak yang ya udahlah, apalagi kan ya ada masalah juga sih dari orang itunya. Jadi ya udah, kita udahlah cukup gitu. Berarti sekarang lu lebih, kesibukan lu sekarang lebih fokus ke yang ngurusin ini pengiriman bukan muat kapal, perizinan ya doang. Nah, di imigrasi itu doang. Hmm. Selain itu apa aja Mas lu kesibukannya? Ya Kemarin itu yang lu story itu ngapain? ya Yang di nongkrong Cilegon? doang. Oh, nongkrong doang. Anak gaul. Lu sampai gila. Enggak, Kayaknya lu cocok harus ketemu anak gaul Serang nih. Siapa tuh? Andika. Oh, bukannya udah pindah ya? Anak gaul bagian sono. Anak gaul Klaten. Ya kan harus dijelasin. Ya, dia udah Kayaknya lu harus ketemu deh. Kayaknya bakal nyambung deh itu. Lu kalau sekolah ini gak sih Mas? Kalau sekolah tuh lu lebih banyak yang kenal lu gak sih? oh enggak. Gua nggak dikenal banyak orang, tapi kayak yang gue cukup temenan sama yang mau temenan aja gitu. Kalau kan biasanya ada yang gue pengen kelihatan keren di sekolahan, nah itu nggak gue temenin sih biasanya. Kayak yang udahlah gue temenan sama yang orang-orang apa namanya, terbulai, Terbulai, tersingkirkan. terbelai. Lu kalau sekolah dipanggilnya apa? Ya kalau sekolah gue dipanggilnya ya udah biasa Adim. Oh, Dim. Adim. Kalau mungkin orang-orang baru kenal biasanya panggil Dimas kan, kayak selagi temenan lu masuk mau sama siapapun ya udah gue temenin gitu. Kan kayak sekarang pun temen gue juga udah terkikis sedikit hilang gitu. Jadi yang udah ya mau temenan aja, lu mau main masuk gitu, gue ajak. Tapi pernah nggak sih Mas kayak lu tadinya udah berteman jadi nge-clash gitu? Oh ada. Gara-gara lu lagi? Enggak sih. Gue baru sih kemarin baru akhir tahun kemarin kayaknya sempet ada clash, cuma ya udah alhamdulillah terbuang aja. Terbuang apa ada? Terpisahkan aja gitu. Walaupun kadang sempet masih main gitu kayak ya udah main ngobrol lagi biasa, cuma nggak yang seasik dulu gitu. Karena udah ada feeling yang baru. Kenapa ada yang baru? Iya, udah ada pengganti aja tahu-tahu. Iya, maksudnya ya udah karena lo dulu ada masalah sama gua atau sama teman-teman gue ya udah. Jadi kayak yang ngobrol cuma ngobrol biasa doang, nggak yang asik gitu loh. Kayaknya lu sekarang nih lebih banyak ini ya Mas ya, lebih banyak apa sih temen yang lu apa ya meet up gitu tuh, lebih banyak teman yang lu temuin ya akhir-akhir ini ya? Ya nggak banyak sih, cuma ya yang setidaknya lumayan nggak lah. kehitung jari kan, lebih dari 10 maksud gua. Iya, ya itu. Soalnya yang gua perhatiin lu sering banget meet up sama temen-temen lu. Ya karena itu kan diajak dari teman ke teman aja. Nongkrong sini coba. Wah, ternyata ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Ya udah. Terus jadinya berkumpul gitu jadi. Gitu ya, berkumpul, tapi tetap aja kalau misalnya ada perkumpulan ikut gitu, ikut. Kita mah gas aja. Lu Free, tiap malam kayaknya lu sering ini ya. Ya, alhamdulillah sih. Capek tapi asik. Energi lu banyak kayaknya Mas ya. Ya selagi melakukan hal itu. Selagi ada temen sih kita bisa menyatu gitu energinya kan, kayak yang seru nih kita ngobrol ini gitu, ngeledekin, apalagi ada yang dibully kan makin makin semangat lu. Lu jelek gitu. Tapi ya, untungnya emang kalau di teman-teman gua ada yang kebully cuma tetap bawa asik aja. Iya, buat dijadiin apa ya? Ya lucu-lucuan aja. Lu kayak badut gitu kan. Dia kayak yang feel-nya kayaknya gua nggak pernah denger deh ada yang ledek kayak gitu. Ada teman kita kayak badut. Orang Klaten. Sorry, di recall lagi. recall. Gua aja ya Mas ya. Kalau gua ya karena apa ya? Lu kayak gua ngeliatnya lu kayak justru banyak banget ya energinya untuk melakukan hal itu kan, hampir setiap hari gitu kan. Justru kalau gua sebaliknya malah gampang gitu tuh, abis terkurasnya gitu, gampang capek gitu tuh. Apalagi kayak udah kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol kayak keesokan harinya kayak ya udahlah gue pengen sendiri aja gitu tuh, kayak ngisi energi gitu tuh.
Lu pernah ada di momen itu nggak sih Mas? Abis energi lu gitu. Pernah sih emang, tapi tetap gue nongkrong. Cuma jadi- lu banyak berarti Mas. Jadi Berarti lu introvert aja gitu. berarti lu energi lu justru apa ya? Saat bertemu itu malah terisi energinya kan, bukan karena Iya. lu sendiri kan. Iya betul, kayak awal-awal tuh pasti lu diem kayak main HP atau buka apalah sosmed gini-gini. Heeh. Ntar lama-lama baru tuh akhir-akhir ngebacot ya. Kayak wih, itu. Ngisi energi dulu, diem dulu, habis itu baru ngomong, Iya, keluarin semua. betul. Oh, kayak gitu. Itu lama-lama kerasa itu. Heeh. Kayak entah pasti kayak gini, gue tuh nongkrong tiap hari kan nongkrong aja kan. Nah ntar ada tuh rasa capek tapi tetep nongkrong gitu kan. Tempat favorit nongkrong lu di Cilegon di mana? Anjay. Enggak, bukan anak gaul Cilegon. Hehehe. Ada kalau mana terus? Kalau anak gaul kan kita kemana aja nongkrong kan kayak kafe sini-sini. Ya nggak harus kafe maksudnya. Kita mah gini yang terjangkau aja. Heeh. Eh, Contohnya yang angkringan kan murah kan ya. Nah ya udah kita gas nongkrong angkringan. Tapi paling sering sih sekarang karena budget kerasa ya, nongkrong mulu tuh abis lah dompet lah. Si dompet tuh akhirnya kita nongkrong di rumah temen. Kita di rumah sana kita nongkrong main game gitu-gitu udah. ya karena pada akhirnya ya ngobrol gitu kan, mau tempatnya Iya, dimanapun, tujuannya, mau di iya. kafe, mau di tempat Iya, yang betul. mewah pun ya pada akhirnya ngobrol kan. Iya betul. Jadi ya nggak melulu harus di tempat Di kayak kafe gitu kan. Coffee shop. Kayaknya kalau untuk gue sih nggak worth it aja sih. Kasihan di Budgetnya. dompet ya budgetnya. Kan apalagi kan lumayan kan kalau nongkrong di sini kan. Lo harus ngeluarin sekian dan itu cuma buat minum doang kan. Kayak Aduh, ya, cepet habis ini iya, mana lu mending- tiap mending hari di lagi. angkringan lu bisa beli 4 gelas 5 gelas gitu kan. Ya kan Iya, lebih iya. worth it gitu. Mana tiap hari lagi ya. Ujung-ujungnya juga teh juga kan misalnya gitu. Harganya ya udah emang lebih mahal aja di coffee shop kan. Gitu. Berarti nanti lu kedepannya bakal lebih sibuk nongkrong sama ngurusin ini ya Mas ya, ngurusin imigrasi ya Ya untuk kedepannya, atau ada lu rencana lain Mas? untuk kalau rencana lain sih nggak tahu ya, biar Belum tahu. kehendak yang di atas aja. Wis. Kita balikin lagi. Karena gue emang bener tujuan hidup gue karena ya udah karena untuk untuk cewek. Wih. Enggak. Tapi tapi bener kalau nongkrong terus lama-lama masa depannya nggak jelas. Terus gimana tuh? Jadi kayak yang kita harus ada penyemangat aja sih, kayak tujuannya gitu. Penyemangat apa ini? Misalnya Pasangan hidup maksud lu? Yoi. Next episode. Kayaknya harus dibahas ini. Iya, tapi sama orang Klaten gue ngomongnya. Bertiga tuh. Iya. Bisa Gua habisin lah. nanti dia. Bisa diatur lah. Boleh. Gue siap Oke. banget. Oke lah Mas. Berarti kedepannya lu bakal itu ya untuk lebih sibuk Iya. apa sih ngurusin imigrasi sama ya buat nyantai-nyantai Yang bisa nongkrong. dikerjain aja dulu gitu. Makasih Adi Mas sudah datang Yoi, juga. sama-sama no, udah Oke. diundang. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.